Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur Al-Hikmah dimanapun berada yang saya hormati, alhamdulillah kita masih diberi umur panjang, kesehatan jasmani rohani. Nanti lupa satu. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah, hidayah Allah, kita diberi kesehatan jasmani rohani. Mudah-mudahan ya bisa kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah, untuk memperbaiki diri dari segi apapun itu. Sedulur Al-Hikmah yang saya hormati, Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran itu sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk untuk manusia, wabayinatin, dan bukti-bukti minal huda, dari petunjuk tersebut, wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-ayah, masalah Al-Quran ini adalah petunjuk untuk kita semua sebagai umat muslim, sebagai orang Islam. Di dalam Al-Quran juga di situ banyak sekali hikayah-hikayah atau cerita-cerita dari nabi-nabi terdahulu sampai nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan cerita itu bukan dusta, bukan khayalan, hak adanya, benar adanya, dan yang wajib kita imani, kita percayai. Karena Al-Quran itu sebagai hudan, sebagai petunjuk, sehingga kita tahu dengan Al-Quran jalan-jalan yang benar menuju kebenaran yang hakiki, kebenaran yang diridhoi oleh Allah. Juga dengan Al-Quran kita tahu mana yang haram, mana yang halal. Umat Islam bisa membedakan mana yang batil dan mana yang hak. Ya, wal furqan itu untuk pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran yang jumlahnya ada 30 juz dan 114 ayat. Masing-masing ayat, masing-masing surat, 114 surat ya, karena ralat 114 surat yang diawali dengan suratul Fatihah. Ini kalau yang tertulis dalam Al-Quran. Kalau secara waktu, surat yang pertama diterima oleh Nabi adalah surat Al-Alaq, Iqra. Dari berbagai macam surat yang jumlahnya ada 114, masing-masing surat dan masing-masing ayat itu banyak sekali kandungan-kandungan atau kemuliaan-kemuliaan, keistimewaan dan hikmahnya ya, bagi orang yang membacanya. Salah satunya di dalam Al-Quran yaitu surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah, surat yang 94 dalam Al-Quran, jumlahnya ada 8 ayat yang kandungannya adalah untuk melapangkan
ini diturunkan surat Al-Insyirah untuk melampangkan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Karena waktu itu Nabi Muhammad lagi dalam kesusahan, kesulitan dalam perjuangan agama, menghadapi orang-orang kafir atau orang-orang musyrik, Nah, turunlah surat Al-Insyirah untuk melampangkan hati Nabi Muhammad SAW. Di situ juga Allah berfirman, setiap kesulitan inna ma'al usri yusra, setiap kesulitan pasti bareng-bareng atau beserta di situ ada kemudahan. Ya. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya di dalam kesulitan ada kemudahan. Ini menjanjikan untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini saya akan belajar bareng, sinau bareng tentang Al-Quran, khususnya malam ini yaitu surat Al-Insyirah. Al-Insyirah yang banyak sekali di situ keutamaan atau kemuliaan juga hikmah surat Insyirah bagi orang yang membacanya. Banyak sekali, di antaranya saya sebutkan untuk menghilangkan kesulitan, untuk membuka pintu rezeki. Ya, siapa sih yang tidak menginginkan rezekinya mudah, banyak, barokah? Itu keinginan dan impian bagi setiap manusia, dengan jalan yang mereka tempuh masing-masing. Tapi kita sebagai umat muslim, ya, ada banyak kaifiyah, banyak cara yang tidak berseberangan dengan agama kita, yaitu agama Islam, tidak berseberangan. Bahkan di situ banyak sekali manfaat dengan membaca Al-Quran. Salah satunya surat Al-Insyirah, Satu itu ya, ada banyak nanti entah berapa nanti yang saya sebutkan sekalian dengan kaifiyahnya, ya, sekalian dengan kaifiyahnya. Satu itu untuk memudahkan rizki, Dua, untuk menghilangkan kesulitan. Kalau untuk yang 1 dan 2 ini cukup diamalkan tiap habis sholat fardu 7 kali lah. Syukur lebih banyak. Tiap habis sholat fardu 7 kali atau 9 kali. Yang ketiga, surat Al-Insyirah kan apalkan Alam Nasroh. Si urung ngapal yang dadak ngapal sih. Yang ketiga, bagi yang mengamalkan Al-Insyirah akan diberikan kemuliaan, keistimewaan, bahkan akan diberikan rahasia yang tak terduga. Ini
yang ketiga ini. Yang ketiga coba dicatat. Ini caranya yang ketiga. Caranya yang ketiga ini dibaca setelah sholat duha. Setelah sholat duha 200 kali. Surat Al-Insyirah dibaca 200 kali setelah sholat duha. Nah misalkan nggak sholat duha gimana ya nggak apa-apa, penting baca 200 kali. Ya kita belajar istiqomah walaupun memaksakan diri awalnya, nanti akhirnya kan jadi terbiasa. Untuk latihan dulu baca alam nasroh lakasab ila akhirih. Lah waktu sholat duha itu boleh waktu awal, waktu tengah, waktu akhir. Misalkan kerja berangkatnya jam 8 ya, jam 8 itu kan jam 7 aja udah masuk waktu duha, boleh dilaksanakan sholat duha. Itu latihan, dirutinkan, diistiqomahkan. Insya Allah, Allah itu maha adil, maha mendengar, maha kaya. Ini rahasia-rahasia yang belum kita ketahui, entah itu rahasia duniawi, alam lain, kita tidak tahu. Akan dikasih tahu oleh Allah rahasia-rahasia yang tak terduga.